Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erin Umi Rohana dari SMP Islam Hubul Quran Rambi Puji, Jember. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan praktik baik yang sudah dilakukan di sekolah dengan judul Asesmen Sumatif Non-Tes, Kenapa Tidak? Pada era saat ini, Indonesia bukan kekurangan orang pintar, akan tetapi darurat orang jujur. Aksi nyata ini dilakukan bermula dari kegelisahan kami pada hasil pengamatan dan identifikasi kegiatan asesmen sumatif akhir semester, yang mana dilaksanakan dengan menggunakan model tes tulis dan dilakukan secara serentak dengan soal yang sudah disediakan oleh kabupaten. Saya selalu mendapati peserta didik mengerjakan soal tes tulis dengan tidak serius, mencontek dan mencontoh hasil pekerjaan temannya merupakan salah satu bentuk ketidakjujuran dari peserta didik. Hanya ada beberapa anak yang nampak mengerjakan dengan serius. Situasi ini terlihat pada saat ujian dilakukan. Ada siswa yang tidur, bergurau, mengganggu temannya, dan mengerjakan soal pada 20 menit terakhir. Hal ini juga ditunjukkan dengan hasil tes tulis dalam hal pilihan ganda maupun esai yang sudah dikoreksi oleh guru tidak ada peningkatan, dan persentase menjawab benar sangat minim sekali. Akan tetapi nilai harian dan hasil refleksi pembelajaran capaiannya terbaca baik. Hasil refleksi dan evaluasi tujuan pembelajaran juga terbaca baik. Rendahnya literasi juga memengaruhi dalam mengerjakan soal tes tulis. Aksi yang kami lakukan yang pertama adalah mengidentifikasi dan mencari informasi dengan melakukan komunikasi kepada peserta didik terkait dengan permasalahan asesmen atau tes tulis yang dilaksanakan. Kenapa mereka mengerjakan tidak serius? Apakah karena materi yang diujikan? Ataukah karena malas membaca soal, tidak belajar, dan tidak ada kesiapan? Atau karena hal lain? Dari hasil identifikasi dan analisis tersebut diketahui bahwasanya soal yang terdapat dalam tes tulis beberapa tidak sesuai dengan materi yang sudah diajarkan. Yang kedua, malas membaca soal. Yang ketiga, bosan dengan soal yang begitu banyak dan diawasi selama tes berlangsung. Dan yang keempat, kemampuan peserta didik yang beragam. Saya dan semua guru mencari solusi bagaimana peserta didik dapat melakukan tes dengan menyenangkan, santai tapi serius, dan sesuai dengan keinginan mereka melakukan tes dalam bentuk apa. Akan tetapi, tetap dengan hasil yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan KKTP yang sudah disepakati dan dibuat oleh guru mata pelajaran. Dari hasil identifikasi selanjutnya disepakati dengan melakukan asesmen sumatif metode non-tes dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih model tes sendiri sesuai dengan yang mereka inginkan. Dengan begitu, peserta didik akan bertanggung jawab dengan pilihannya masing-masing dan akan melakukan dengan senang tanpa adanya rasa terpaksa dan tertekan. Akan tetapi, di sini tugas guru akan bertambah, yaitu menyiapkan instrumen dan proposal asesmen non-tes yang akan dipilih oleh peserta didik. Hasil dari proses yang lumayan panjang dan hasil refleksi serta evaluasi pelaksanaan asesmen sumatif akhir semester dengan model non-tes didapatkan bahwa peserta didik lebih bersemangat dan lebih serius dalam melakukan tes tersebut. Ini juga terlihat pada anak yang memiliki kekurangan dalam akademik. Mereka semua bisa mendapatkan nilai yang bagus, lebih bermakna, karena mereka mengalami sendiri dan memilih sendiri tugas apa yang akan mereka lakukan. Meskipun sebelumnya terdapat pertentangan dan pertanyaan dari berbagai arah, akan tetapi kami dapat membuktikan bahwasanya asesmen non-tes sangat reliabel diterapkan pada situasi dan kondisi tertentu. Tentunya hal ini juga didasarkan atas analisis kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran diferensiasi pada implementasi kurikulum merdeka.
Hasil dari proses yang lumayan. Dari foto dan video ini sangatlah jelas terlihat perbedaan yang sangat mencolok antara asesmen sumatif yang dilakukan dengan model tes dan asesmen sumatif yang dilakukan dengan model non-tes. Peserta didik terlihat lebih senang, serius dalam mengerjakan, mengeksplor pengetahuan dan keingintahuannya, serta melakukan selebrasi atas hasil pekerjaannya. Dan tentunya tujuan pembelajaran juga tercapai. Itulah tadi aksi nyata yang sudah saya lakukan sebagai aksi nyata fasilitasi terhadap kebutuhan peserta didik dan kemampuan peserta didik dalam segi akademik yang berbeda. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut masa depan, wujudkanlah mimpi.